Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Hari ini di tanggal 19 Maret 2025 di Ramadan yang ke-19 bersama narasumber kita Bapak Muhammad Idris SHI MA. Beliau adalah seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang yang saat sekarang ini beliau sedang mengikuti atau sedang mengambil kuliah S3 di Suez Canal University Egypt, yaitunya di Mesir. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tunggu kehadiran dari Bapak Muhammad Idris. Kita tunggu Bapak dosen kita. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, Bapak Muhammad Idris belum masuk. Coba kita undang. Belum ada. Kita tunggu Bapak Muhammad Idris. Alhamdulillah Bapak Muhammad Idris sudah ada. Silakan tunggu, kita minta Bapak Muhammad Idris sudah bergabung. Tunggu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah tergabung dengan Bapak Muhammad Idris. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sama terdengar ya suaranya ya Pak? Oh iya. Alhamdulillah. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita mulai acara Bincang Sore Ramadan kita. Ramadan ke-19, hari ini dengan narasumber yang ke-30. Saya akan memperkenalkan sedikit siapa sih narasumber kita hari ini, biar teman-teman lebih kenal ya Pak. Beliau adalah seorang dosen di UIN Imam Bonjol Padang yang sekarang beliau Pak Idris keluar. Kita tunggu, mungkin jaringan di Mesir ya, bagaimana? Kita tunggu bergabung kembali. Tunggu. Mungkin jaringan atau gimana ya? Karena Bapak Muhammad Idris ini sekarang berada di Mesir. Oh ini udah, ntar kita terima lagi. Ntar ya teman-teman. Alhamdulillah. Jaringan kali ya Pak? Iya. Karena jauh Mesir di Indonesia. Betul Bu. Oke. Sahabat Rumah Baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Ramadan yang ke-19. Kita berjumpa dengan narasumber yang jauh, yaitu beliau berada di Mesir.
bintang tamu yang ke-30. Saya perkenalkan, beliau bernama Bapak Muhammad Idris SHI, MA, seorang pengajar atau dosen di UIN Imam Bonjol Padang yang saat sekarang ini alhamdulillah beliau mendapat beasiswa di Swiss University. Itu melanjutkan program doktor atau PhD nanti, atau apalah gelarnya, nanti bisa kita tanya-tanya sama beliau. Sekian perkenalan, tetapi teman-teman, tema kita hari ini adalah yakninya tentang tips lulus BIB dan LPDP. Apa sih maksud dari ini? Nanti kita tanya-tanya. Tapi sebelumnya silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Ibu Bu Sri yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing kepada sahabat rumah baca semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Rumah Baca Anak Nagari memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi terkait dengan informasi beasiswa Indonesia Bangkit yang bekerja sama dengan LPDP. Namun sebelumnya, agar diskusi sharing kita ini bermakna dan memiliki arti nanti, maka lebih baiknya kita akan perkenalkan diri. Nama Muhammad Idris STHI MA, sekarang menjadi awardee of Suez Canal University in Egypt, mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak RI. Perkenalkannya dari mana nih, Bu? Oke. Dari coba tanya aja Bu Sri, kita santai saja sambil menunggu buka di Bukit Tinggi. Sementara kita ini masih menuju siang ini. Kita kalau di Mesir aja. Udah jam berapa itu Pak? Baru jam 11. Jam 11 siang. Ya. Lama lagi buka puasanya. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, karena ini akan disiaran ulangkan lagi di IG dan di YouTube Rumah Baca. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di kolom chat atau bisa juga di WA grup Rumah Baca Anak Nagari. Bapak dosen, ini diskusi kita hari ini pertanyaannya, apa itu beasiswa BIP LPDP dan apa manfaat yang ditawarkan bagi penerimanya? Oke, mungkin ini pertanyaan yang penting dan ini peluang yang besar bagi kita semuanya. Beasiswa BIB adalah beasiswa Indonesia Bangkit yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Bekerjasama berkolaborasi dengan LPDP. Jadi penyelenggaranya adalah Kemenak, sementara pendanaannya langsung diberikan oleh LPDP. Di beasiswa yang Kemenak yang berkolaborasi dengan LPDP, sehingga pendanaan semuanya itu berdasarkan standar yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa LPDP juga. Jadi BIB ini awalnya muncul program ini tahun 2021 dan pembukaannya itu 2022. Kita jadi mengikuti beasiswa ini tahun 2022. Sementara sebelumnya ada beasiswa dari Kemenak itu adalah 5.000 doktor. Mulai dari 2014 dan berakhir 2019. COVID berhenti, kemudian dilanjutkan dengan beasiswa Indonesia Bangkit yang bekerjasama dengan LPDP. Di
Sebenarnya kita dari awal sudah pernah mengikuti beasiswa, persiapan beasiswa untuk Mora, kemudian mengikuti tes beasiswa Mora juga 2019, dan terakhir 2022 mengikuti beasiswa Indonesia Bangkit yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, kalau kita lihat bahwa Kementerian Agama mencoba menawarkan beasiswa untuk warga Kemenak. Jadi kalau LPDP itu beasiswanya umum, siapa saja bisa mengikuti tanpa ada batas. Sementara untuk Kemenak menyediakan beasiswa khusus warganya. Sehingga bagi sahabat rumah baca yang tidak ada afiliasinya dengan Kemenak, itu tidak memenuhi syarat kriteria diterima dalam beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, jadi apakah itu dosen, apakah itu guru min, apakah itu pengelola pesantren, apakah itu pegawai di Kanwil, seterusnya, yang penting di bawah Kemenak, insya Allah besar peluang untuk bisa mendaftar sebagai award di BIB. Nah, sama halnya dengan BPI pada Kementerian Ristek Dikti. Nah, kalau di Ristek Dikti atau Saintek sekarang itu ada beasiswa BPI. BPI ya? Nah, sementara ya BPI. Nah, sementara kita di Kemenak bernama BIB. Nah, dan semuanya itu pendanaannya bermuara kepada LPDP semua. Sahabat rumah baca di mana saja berada, jadi BIB dan LPDP itu adalah beasiswa semuanya dari pemerintah, tetapi bedanya BIB itu khusus yang jaringannya Kemenak, mulai dari MIN, SM, MTS, sampai ke intinya Kemenak. Sedangkan untuk di kementerian itu namanya BPI. BIB. BPI. BPI. Sedangkan LPDP itu untuk kita semua. Gitu ya, Pak. Sekarang Pak, kira-kira siapa saja yang bisa mendapatkan beasiswa ini dan apa saja syarat umumnya? Secara umum, semua yang berada di bawah Kemenak berpeluang selagi memenuhi syarat yang ditentukan oleh peserta tersebut. Nah, karena kalau dulu beasiswa 5.000 doktor hanya khusus untuk yang melanjutkan studi S3, baik dalam dan luar negeri. 5.000 doktor, mulai 2014 sampai 2019. Namun sekarang, Kemenak memiliki jaringan yang lebih luas lagi. Ingin menampung dan menyejahterakan masyarakat Kemenak dengan cara membuka peluang beasiswa yang banyak. Yang pertama ada beasiswa gelar, dan yang kedua ada beasiswa non-gelar. Nah, beasiswa gelar ini ya untuk S1, S2, S3, baik dalam maupun luar negeri. Sementara ada beasiswa non-gelar, seperti persiapan studi lanjut di luar negeri, ada pelatihannya selama 3 bulan, yang pernah juga kita ikuti, PPSL. Kemudian ada juga penguatan moderasi beragama, kemudian ada juga Mora Overseas Student Mobility Award, pertukaran mahasiswa atau santri ke luar negeri, itu juga ada. Sehingga Kemenak memiliki beberapa program, mulai dari S1, S2, S3. Kalau kita lihat untuk S1 ada beasiswa tahfiz. Ada. Bagi adik-adik yang ingin kuliah dibiayai oleh pemerintah, sementara dari segi biaya kurang mencukupi dan memiliki hafalan minimal 10 juz, ini bisa ikut mendaftar pada beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi kita diberikan beasiswa. Saja berada. Tunggu, kalau ini kesempatan nih, baru sekali ini kita dengar ya, kalau hafalnya bisa 10 juz, kita ada beasiswa Indonesia Bangkit dari BIB, gitu ya, Pak? Benar, ya. Sekarang
Pak. Berarti kan sekarang persyaratan umum atau yang Bapak lakukan kemarin-kemarin. Oh, kalau untuk persyaratan umum, untuk kalau kita lihat dari bookletnya itu ada 3 beasiswa, beasiswa umum, beasiswa prestasi seperti yang tahfiz tadi, kemudian beasiswa target. Nah, jadi ada 3 bentuk beasiswa. Beasiswa umum seperti yang kita ikuti, beasiswa umum S1, S2, S3, itu di antara syaratnya yang penting itu adalah pertama tadi seperti yang kita sampaikan, di bawah Kemenak. Nah, apakah itu pendidik atau karyawan atau staf ataupun alumni dari perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, boleh. Kemudian yang kedua itu wajib kalau dilihat di bukunya warga negara Indonesia. Ini pasti ini. Nah, kemudian juga yang perlu dan lebih penting itu adalah bahasa. TOEFL dan TOEFL. Nah, ini yang sangat menentukan. Karena persiapan untuk bahasa itu tidak hanya seperti membuat essay, membuat motivation letter dan lainnya. Karena bahasa harus disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, jadi untuk S1 syarat TOEFL-nya sangat rendah sekali. Kalau tidak salah 425 dalam negeri. Kemudian luar negeri 450, S2 dalam negeri 450, luar negeri 500. Kemudian kalau luar negeri S3-nya baru 500 dan TOEFL-nya 550. Nah, ini tergantung kepada tujuan negaranya. Nah, sementara kita tujuan negaranya kemarin itu Arabic countries, negara-negara yang bahasa pengantarnya Arab, maka salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah memiliki skor TOEFL, ya, bahasa Arab minimal 550 yang dikeluarkan oleh lembaga resmi PTKIN atau yang diakui oleh Kementerian Agama. Itu yang umum. Kalau dibaca ini setiap beasiswa ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Untuk S1 apa saja, termasuk masalah umur. Kalau kita yang S3, itu umur luar negeri maksimal umurnya 40 tahun. Sementara yang dalam negeri 45 tahun. Seperti itu, Bu Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kira-kira kalau kita mendengar info ini, rasanya saya terlambat. Satu lagi, saya tidak di Kemenak. Kalau tahu ada beasiswa, mungkin ambil S3-nya, ingin beasiswa juga. Apa perbedaan utama Bapak antara BIB, LPDP, dan program LPDP reguler? Apa ada, kan tadi kan Bapak bilang ada 3 beasiswa, ada prestasi. Prestasi itu maksudnya kemana ini? Kayak gitu. Oh gitu. Ya, jadi Kemenak memiliki 3 program beasiswa mulai tahun 2022. Pertama tadi beasiswa umum, yang kedua beasiswa prestasi, dan yang ketiga beasiswa target. Nah, coba kita lihat one by one. Yang pertama beasiswa umum. Beasiswa umum, ini terdiri dari beasiswa S1 dalam negeri, lulusan satuan pendidikan dengan sasaran penerimanya itu adalah lulusan satuan pendidikan menengah di bawah Kemenak, kemudian lulusan SMA di bawah binaan pondok pesantren, kemudian tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah di bawah Kemenak, lulusan SMA SMK sederajat. Artinya walaupun kita tamatan SMA tetapi di bawah Kemenak seperti pondok pesantren yang kurikulumnya SMA tapi dia tetap menginduk kepada Kemenak dari kurikulum, tetap bisa mengikuti beasiswa yang S1 dalam negeri ini. Kemudian beasiswa yang S2 dalam negeri juga. Dalam negeri syaratnya dia adalah lulusan S1 prodi agama di perguruan tinggi keagamaan.
Kemudian lulus S1 prodi umum. Boleh lulus prodi umum PTK, Perguruan Tinggi Keagamaan. Misalnya walaupun dia prodinya itu sains atau matematik, tetapi kuliahnya di UIN, itu boleh mengikuti beasiswa S2 dalam negeri. Jadi kemudian guru madrasah mulai dari min, sanawiyah, dan aliyah juga bisa mengikutinya. Guru pendidikan agama pada sekolah, kemudian tenaga pendidikan pada satuan pendidikan di bawah binaan Kemenak, juga bisa penyuluh agama, juga bisa pegawai Kementerian Agama. Nah, ini juga diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan beasiswa umum S2 dalam negeri. Nah, kalau untuk luar negeri sama, hanya saja nanti persyaratannya yang berbeda dari segi TOEFL dan TOEFL. Nah, kemudian beasiswa umum S3 dalam negeri, ya, di antara syaratnya itu dosen perguruan tinggi keagamaan, walaupun dia mengajarkan psikologi atau kesehatan atau nanti kimia, fisika, akan tapi dia mengajarnya di UIN, STAIN, IAIN, atau yang di bawah Kemenak, itu tetap bisa mengikuti beasiswa S3 dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, beasiswa prestasi. Nah, ini hanya ada dua bentuk, ya, untuk S1 dan S2. Nah, S1 beasiswa prestasi dalam negeri, syaratnya itu adalah diantaranya memiliki sertifikat kejuaraan, juara 1, 2, dan 3, baik nasional maupun internasional. Nah, ini syarat yang utama. Nah, kemudian beasiswa yang luar negeri tetap sama. Di antaranya itu adalah juara 1, 2, 3 Olimpiade Sains Internasional, atau bisa jadi juara 1, 2, dan 3 pada MTQ nasional. Nah, kemudian ada finalis nasional pada OSN dan KSM, atau juara pada Utswa Dharma Gita dan Jambore Pasraman. Kemudian ada juga alumni MAN IC. Ini alumni MAN IC juga mendapatkan perlakuan khusus ini. Bisa lanjut S1 luar negeri melalui beasiswa prestasi. Nah, kemudian yang untuk S2, ini ada beasiswa prestasi double degree. Ya, S2 langsung lanjut S3. Ini juga diberikan kepada mereka yang memiliki dan memenuhi kriteria. Nah, kemudian yang beasiswa target, ini ada dua. Beasiswa tahfiz seperti yang kita sampaikan tadi, minimal hafalannya 10 juz. Kemudian beasiswa PAI, nah, ini juga diberikan kepada guru PAI sekolah baik di sekolah umum atau di pesantren. Nah, ini juga diberikan kesempatan. Dan tempatnya itu sudah ditentukan oleh Kemenak, yaitu di Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Ini ada 3 macam beasiswa, umum, prestasi, dan target. Nah, mungkin itu yang penjelasan 3 macam beasiswa yang ditawarkan oleh Kemenak Pusat, Bu Sri. Nah, kemudian juga di mana saja berada, kita telah mendengar tadi ada 3 beasiswa, pertama umum, selanjutnya prestasi dan target. Ya, benar. Dari 3 penjelasan tadi, kita sudah mendengar Bapak bagaimana kan pasti ada nanti, ada mungkin kalau dari S2 ke S3 itu, atau dari S1 ke S2 itu kan ada nanti IPK-nya, atau kita membuat esai, benar. ada wawancaranya nanti. Betul. Yang kan Bapak sudah mengalami itu, apa sih syarat-syaratnya. Dan satu lagi Pak, apakah kita dari UIN nih, kan ini ceritanya banyak nih, bisa mengambil beasiswa tuh khusus ke negara-negara Timur Tengah, atau ada enggak yang keluar, misalkan ke bukan negara Timur Tengah, misal ke
Mana tahu dia ngajar bahasa Jerman, mana tahu dia ke Ya. Jerman. Mm-mm. Atau bagaimana? Ya. Kita jawab yang terakhir ini, menarik ini, ya, Bu Sri. Apakah hanya ke Timur Tengah gitu? Setelah kita coba alami, ternyata beasiswa BIB ini tidak hanya ke Timur Tengah, bahkan ke Timur Tengah itu peminatnya sangat minim sekali. Mayoritas penerima atau award di BIB dari tahun 2022 dan tahun 2023 kemarin itu banyak ke Eropa dan Australia. Rata-rata teman-teman yang seangkatan kita itu banyak di Australia dan di Eropa. Dan Timur Tengah tidak cukup 10 orang. Dengan beberapa negara, baik itu di Yordania, kemudian kalau angkatan kita 2023 ke Timur Tengah hanya 6 orang. Sementara ke Eropa itu Eropa dan Australia itu lebih 50 orang. Jumlah yang diluluskan tahun 2022 itu untuk S3 luar negeri itu lebih kurang 90 orang. Sementara di Timur Tengah nggak sampai 10 orang. Mayoritas itu banyak ngambil di Eropa. Apakah di UK, Jerman, Belanda, ada yang di Prancis kemarin, ada yang dan juga banyak di Australia. Itu semua provinsi yang ada di Australia itu banyak ada. Jadi tidak hanya khusus untuk Timur Tengah, akan tetapi sesuai dengan tujuan universitas yang ditawarkan oleh Kemenak RI. Jadi beasiswa BIB ini ada seperti LPDP, ada universitas tujuan yang sudah bekerja sama dan yang dibolehkan untuk mendaftar di sana. Di bookletnya ada, dan untuk pendaftarnya ada 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur LOA. LOA mungkin sahabat rumah baca semuanya sudah LOA mengetahui. ya? LOA. LOA itu ya surat pernyataan yang menyatakan kita diterima oleh universitas tujuan. Universitas tersebut ya. Ya, jadi dia ada 3 jalur untuk mendaftarnya itu. Jalur LOA, LOE. Jadi apabila kita sudah mendapatkan LOE atau LOA dari universitas tujuan, itu sangat memiliki peluang yang besar diterima di BIB. Artinya misalnya kita mau kuliah di UK atau di mana atau di Amerika atau McGill University atau Toronto atau di mana atau Bristol dan yang lain-lainnya, maka ketika sudah mendapatkan LOE dari kampus tujuan, maka kita lebih disarankan untuk memilih pendaftaran melalui jalur LOE. Karena itu hanya satu pilihan. Jalur LOE kita nanti lampirkan surat keterangannya itu dan memiliki peluang yang besar untuk diluluskan. Itu yang pertama, jalur LOE. Kemudian yang kedua, ada jalur kemitraan. Jalur kemitraan ini adalah jalur yang sudah ada kerjasama antara Kementerian Agama dengan universitas tujuan. Dan biasanya sudah dipastikan oleh Kemenak apa prodinya, apa spesifiknya apa, kampusnya di mana, fakultasnya apa. Itu. Misalnya seperti ya kemitraan. Contoh kalau di Mesir ada Jamia Dual, itu Universitas Liga Arab, sudah bekerjasama dengan Kementerian Agama dan hanya dibuka untuk diantaranya adalah filologi. Jadi apabila sahabat rumah baca ingin melanjutkan studi terkait dengan filologi S3 luar negeri, maka ada peluang yang besar untuk diterima dengan Universitas Mitra Kementerian Agama, yaitu ada di Jamia Dual, Mesir. Kemudian yang ketiga ada jalur reguler. Ini yang kita ikuti kemarin ini, jalur reguler. Kalau jalur reguler itu kita belum mendapatkan LOA,
dan diberikan kesempatan untuk memilih 3 kampus tujuan. Misalnya pertama seperti kita mendaftar pertama di Mesir. Yang pertama itu di McGill University, Amerika. Yang kedua di kemudian di Eropa. Kemudian yang ketiga baru di Timur Tengah gitu. Dan jurusannya apa? Jadi dari 3 itu nanti yang akan diwawancara didalami. Mana yang lebih prioritas dan mana peluang yang tepat sesuai dengan keahlian dan keilmuan kita dan kontribusi kita nanti terhadap Kementerian Agama RI. Jadi dia ini 3 jalur nih Bu Sri. Ya, LOA, kemudian kemitraan dan reguler. Ini. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Bapak. Dia juga ada 3 jalur LOE atau LOA, reguler, dan kementerian tadi ya Pak namanya? Mitra. Mitra ya. Jadi mitra itu otomatis nanti ada buklet atau prosedurnya. Mungkin kita harus aktif juga melihat di dunia maya tentang info-info tersebut. Sekarang Pak, ada pertanyaan dari Bapak Fahad Runi. Alur pendaftaran untuk pegawai Kemenak bisa bantu jabarkan Ustadz? Pertanyaan beliau. Untuk pegawai Kemenak, ini ada apakah untuk S2, S3, dalam dan luar negeri ya? Ini kan ada berbeda-beda nih Ustadz Fahad. Apakah kita ingin lanjut S2 dalam negeri atau luar negeri? Atau melanjut S3 dalam atau luar negeri. Jadi setiap beasiswa memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Kita coba contoh ambil yang pertama. Mungkin Ustadz Fahad Runi ingin melanjutkan studi S2 dalam negeri. Maka di antara syaratnya itu adalah, atau kita coba lihat di S2 dalam negeri ini ada. S2 dalam negeri. Beasiswa S2 dalam negeri merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi lulusan S1 perguruan tinggi keagamaan, Fakultas Agama Islam pada perguruan tinggi umum. Ini yang pertama. Apakah kita masuk kategori ini? Kalau ini bisa untuk melanjutkan. Ya. Kemudian alumni program beasiswa santri berprestasi, PBSB. Kalau kita sebagai alumni PBSB, ini bisa melanjutkan S2 dalam negeri. Kemudian guru pendidikan agama, guru mulai dari min, kemudian sanawiyah, aliyah, dan seterusnya. Kemudian tenaga kependidikan di bawah Kementerian Agama. Ini dia mungkin sama Ustaz tadi. Tenaga kependidikan di bawah Kementerian Agama. Dan bisa juga kita sebagai penyuluh agama juga bisa mengikuti S2 dalam negeri. Dan pegawai Kementerian Agama untuk melanjutkan studi S2 dalam perguruan tinggi di Indonesia. Adapun persyaratannya, nih, mengisi data diri lengkap dengan mengunggah paspor terbaru berukuran 3x4 dengan background merah pada linknya yang akan kita share nanti, bisa dibagi kepada sahabat Rumah Baca semuanya, dan kita akan bagikan bookletnya untuk bisa dipelajari. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia, kemudian berstatus sebagai di antara ini boleh S1 perguruan tinggi keagamaan atau S1 program beasiswa santri berprestasi, atau statusnya tenaga kependidikan atau guru atau pendidik pada kependidikan agama, dibuktikan dengan kartu NUPTK, NPK, atau SK pengangkatan lembaga berwenang. Atau pegawai Kementerian Agama dibuktikan dengan SK pegawai. Jadi salah satu syarat utamanya itu adalah dibuktikan dengan SK pegawai. Kemudian memiliki ijazah S1 atau D4 dengan transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi, minimal IPK-nya untuk S2 itu 3. Kalau S3 luar negeri, kita kemarin syaratnya minimal 3,25 dengan skala 4. Kemudian
mendaftar pada program studi dan perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau Ustadz ingin melanjutkan S1, S2 atau S3, itu ada program universitas tujuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Misalnya untuk kajian studi Islam ada di Semarang, atau untuk pengkajian Islam misalnya ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atau untuk yang kajian PBA contohnya, bahasa Arab ada mungkin di Malang atau di Jogja, Semarang. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Nah, kita tinggal pilih mana yang ingin diikuti. Nah, ini kemudian mendaftar program yang memiliki bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi penyelenggara S2. Nah, ini kita sudah memiliki LOA. Nah, ini kalau belum memiliki LOA, berarti kita ingin mengikuti beasiswanya, berarti ikuti beasiswanya, nanti akan diberi waktu tenggang untuk mendapatkan LOA dari universitas tujuan yang akan kita ikuti. Misalnya Ustadz nanti ingin kuliah S2 di dalam negeri, maka lulus beasiswa nanti akan diberikan waktu tenggang untuk mendapatkan LOA dari universitas tujuan. Kemudian mendapatkan surat pernyataan komitmen, menandatangani surat pernyataan komitmen dan integritas di atas materai 10.000. Tidak sedang mendaftar atau menerima beasiswa dari sumber lain. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada surat pernyataan tidak sedang menempuh studi jenjang S2. Kemudian wajib mengikuti pendidikan secara full time, penuh waktu pada perguruan tinggi tujuan. Kemudian pendaftar untuk S2 berusia paling tinggi 40 tahun dalam negeri. Kalau S3 dalam negeri itu maksimal 45 atau 48 itu, antara dua. 45 atau 40 tahun. Kemudian memiliki TOEFL dan TOEFL, tergantung. Kalau negara tujuannya bahasa Arab, itu boleh menggunakan TOEFL. Tapi kalau untuk dalam negeri, wajib memiliki sertifikat TOEFL. Kalau untuk S2, TOEFL ITP-nya hanya 430. Insya Allah bisa untuk didapatkan dengan mudah. Atau sertifikat kompetensi bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh PT KYN itu 450. Nah, kalau setiap perguruan tinggi kan ada diakui oleh Kementerian Agama pusat bahasanya, seperti UIN Imam Bonjol Padang. Untuk S2 syaratnya 450 ketika kita menggunakan sertifikat bahasa yang dikeluarkan oleh PT KYN. Atau kalau ITP yang resmi itu hanya 430 dalam negeri. Sementara luar negeri itu 500 dan tergantung nanti kepada negara tujuannya. Untuk mendapatkan beasiswa ini hanya dibatasi 500 TOEFL-nya, dan TOEFL 500 juga untuk luar negeri. Kemudian memiliki surat rekomendasi dari akademisi. Kalau antum nanti ingin lanjut S2, di antara syaratnya itu adalah harus memiliki rekomendasi dari akademisi. Kalau kita S2 berarti akademisinya minimal doktor. Ya, kalau bisa profesor di bidang kita. Nah, itu akan mendukung ketika wawancara nanti. Siapa yang merekomendasikan, apa landasan mereka memberikan kita rekomendasi, kenapa kita layak untuk mendapatkan beasiswa menurut orang yang merekomendasikan itu. Nah, ini juga perlu disiapkan. Nah, kemudian ada membuat rencana studi S2. Nah, ini. Jadi harus ada rencana studi kita. Mulai latar belakangnya apa, jurusannya kita apa, kemudian
tujuan studinya kita apa, rencana mata kuliah yang akan kita ambil itu apa saja, kemudian apa kontribusi kita nanti ketika kita diterima oleh Kemenak sebagai awardee, dan ini sangat dipertimbangkan ketika wawancara nanti. Kemudian pendaftar bisa wajib menyertakan surat izin pimpinan kalau dari Kemenak tadi. Kemudian juga harus menulis personal statement, esai, motivasi diri. Nanti formatnya sudah ditetapkan oleh Kemenak, tinggal mengikuti dan mengisi. Gunakan bahasa yang tepat, tidak bertetele, to the point, sehingga pesannya sampai. Jadi untuk apa kita mendapatkan beasiswa itu? Apa kontribusi kita dengan mendapatkan beasiswa itu terhadap Kementerian Agama secara umum? Jadi ini sangat mempengaruhi hasil akhir nanti. Kenapa perlu disiapkan dengan maksimal? Karena administrasi ini nanti ketika kita lulus administrasi dan lulus ujian tulis, maka pas atau ketika wawancara itu menjadi bahan untuk pewawancara. Mulai dari CV kita, publikasi atau pengalaman kerja kita, kemudian motivasi diri kita, ini beranjak dari administrasi yang sudah kita upload di akun calon awardee tadi, akun beasiswa yang ada pada Kemenak. Mungkin itu secara umum. Kemudian itu yang untuk dalam negeri. Begitu juga untuk di luar negeri tidak jauh berbeda, hanya saja nanti perbedaannya itu adalah pada sertifikat bahasa TOEFL atau TOEFL. Kemudian perbedaan nanti proposalnya juga harus berbahasa asing. Jadi tidak hanya berbahasa Indonesia. Kalau dalam negeri itu boleh menuliskannya dalam berbahasa Indonesia. Namun kalau ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, maka tentu salah satu kriteria yang dia akan dinilai adalah sejauh mana kita menguasai bahasa tempat kita akan kuliah. Kalau kita misalnya ingin ke Timur Tengah, tentu harus disiapkan dengan bahasa Arab yang fusah. Karena kemarin ada diskusi dengan tim pewawancara yang pernah ikut andil sebelumnya di Mora, maka disampaikan untuk yang Timur Tengah syarat utama adalah harus bisa bahasa Arab. Apabila bahasa Arabnya tidak lancar atau tidak menguasai, maka kita pastikan dia tidak lulus. Bagaimana nanti mereka akan kuliah kalau seandainya tidak menguasai bahasa Arab? Ini diantara bocoran yang disampaikan oleh tim evaluasi BIB kemarin. Minggu kemarin ada juga workshop dan kita coba mengikutinya. Ternyata itu diantara poin-poin penting yang disampaikan oleh Kemenak. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, Bu Sri. Kemudian apa lagi ya? Tadi pertanyaannya. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada. Pak, sebetulnya banyak pertanyaan nih. Saya juga banyak. Kayaknya Bapak ini nggak bisa satu kali nih kita undang teman-teman sahabat. Mungkin banyak. Pak, kalau ada waktunya, nanti kita undang lagi. Tapi kita jawab pertanyaan yang hari ini di layar dulu ya Pak. Yang lainnya mungkin nanti juga kita bisa bertanya-tanya sama Bapak ini. Makanya di follow aja lah IG Bapak ini. Biar teman-teman mana tahu bisa bertanya. Karena ini peluang besar. Pertama, masih ada pertanyaan sebelum pertanyaan lain. Bapak, kalau kita beasiswa di luar negeri seperti yang Bapak sekarang laksanakan, apakah hanya uang kuliah kita yang dibiayai pemerintah atau gimana dengan makan kita nanti atau anak kita, keluarga kita, bahkan tempat tinggal kita gimana atau kita sendiri yang keluar negeri gimana? Iya benar-benar. Ini yang sangat menarik ini, Bu Sri. Kalau enggak ada ini nanti enggak sampai kita ke luar negeri ini.
Beasiswa Kementerian Agama yang bekerjasama dengan LPDP itu memberikan full beasiswa untuk yang lulus luar negeri. Nah, khusus luar negeri ini memiliki keistimewaan yang berbeda dengan dalam negeri. Apalagi S3. Kalau luar negeri ini sama halnya dengan LPDP. Karena pendanaannya itu dari LPDP. Jadi semua ketentuan LPDP maka kita dapatkan. Apa saja beasiswa yang ditanggung oleh LPDP, BIB melalui LPDP, ya pertama semuanya, mulai dari berangkat nanti sampai pulang kembali. Bahkan Wow, anak istri dibiayai pun dari berangkat, ya, berarti dari tiket pesawat pergi ya, sampai pulang gitu ya, Pak? Oke, kita jelaskan pertama. Pertama ada dari tiket pesawat, pulang pergi, sekali berangkat, sekali nanti setelah selesai. Itu berapa yang kita ajukan reimburse, jadi kita pakai uang kita dulu, baru nanti berapapun nanti akan diganti oleh Kementerian Agama melalui LPDP. Misalnya ada contoh 15.700.100 rupiah. Itu akan persis diganti dengan 100 rupiahnya. Tidak ada kurang. Jadi tiket pesawatnya, kemudian nanti ada SA, Setting Allowance. Itu dana keberangkatan dan dana ketika kita sampai di negara tujuan. Jadi besarannya itu sebesar beasiswa 1 bulan. Contoh kalau kita ingin ke Eropa, bulanannya itu kalau dirupiahkan mungkin 30 juta 1 bulan, ya. Misalnya 15.000 euro, 15.000 kalau euro sekarang 20.000, jadi 30 juta 1 bulan kalau di Eropa, ya. Maka dana keberangkatan awal itu ada 2 kali lipat LA, living allowance. Jadi sebelum berangkat dikasih uang persiapan bagi awardee ini sebanyak 2 kali bulanan kita. Jadi kalau 30 juta 1 bulan, berarti 60 juta akan diberikan oleh Kemenak. Namun karena kita di Kemenak melalui proses yang panjang sampai ke LPDP, maka mayoritas kita harus danai dulu. Kita cari dana talang dulu, kita talangi dulu, nanti akan pasti diganti oleh Kementerian Agama melalui LPDP. Jadi pertama transportasi, kemudian dana keberangkatan dan pas kedatangan, kemudian dana bulanan, itu dan itu sudah ada besarannya di buklet yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Misalnya di Australia, negara bagian ini sekian. Kalau di Eropa, di UK sekian, di Belanda sekian, di Amerika sekian, sudah ada ketentuannya. Dan itu sudah sesuai dengan beasiswa LPDP. Kalau di Mesir sekian, dan pembayarannya itu diberikan sekali 3 bulan untuk living allowance-nya, LA-nya. Kemudian kita ajukan. Setiap 3 bulan kita ajukan dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kemenak. Seperti nanti progress report kita, progres akademik kita, apa saja yang 3 bulan sudah dilakukan dan apa rencana 3 bulan ke depan yang dilakukan, dan lampirannya, dan itu pun akan dibiayai langsung oleh Kemenak. Kemudian juga tunjangan keluarga. Beruntung sekarang semenjak tahun 2023 Oktober atau Desember itu. Jadi keluarga yang dibawa akan langsung diberikan tunjangan semenjak awal. Kalau dahulu itu tahun kedua baru dibiayai oleh Kemenak melalui LPDP. Namun sekarang bagi sahabat rumah baca yang ingin keluar ke luar negeri itu khusus S3, keluarga diberikan tunjangan maksimal 2 orang keluarga. Kalau kita ada 1 anak 1 istri, jadi full dia. Jadi dapat 50% dari LA yang akan kita terima. Jadi kalau di Eropa
Eropa 30 juta, berarti kalau ada bawah satu anak, satu istri, berarti tambah 15 juta lagi. Nanti 45 juta akan diterima tiap bulan. Dan itu dibayarkan sekali 3 bulan. Jadi Masya Allah, 45 keren. kali 3 berarti 135 juta. Kalau di Eropa gitu. Tapi tentu harus kita pahami juga bahwa setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ya, tentu kebutuhan hidupnya juga berbeda. Dan Kemenkyu LPDP tentu sudah mengkaji berapa besaran yang pas untuk diberikan kepada awardee. Nah, yang penting tunjangan keluarga akan kita dapatkan 50% dari yang didapatkan oleh awardee. Nah, dengan maksimal dua tanggungan. Kalau kita punya anak 2 dan ibunya 1 berarti 3, ya yang 1 tidak. Penting maksimal kita dapat 50% dari living allowance-nya. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan asuransi kesehatan. Nah, ini kalau kita di Mesir tidak ada asuransi kesehatannya. Tapi kalau di negara-negara Eropa, Australia, Amerika, selain di Timur Tengah mungkin, itu ada asuransi kesehatannya. Itu pun dibiayai oleh LPDP. Kemudian juga beasiswa, ada uang buku. Uang buku diberikan setiap setahun. Tiap tahun kita akan mendapatkan uang buku sebanyak 10 juta. Jadi, sahabat rumah baca yang ingin kuliah ke luar negeri, itu tiap tahun akan mendapatkan uang buku sebanyak 10 juta. Kalau 4 tahun kita di luar negeri, berarti 40 juta akan diberikan oleh Kemenak melalui LPDP. Kemudian ada yang akan diberikan juga adalah dana penelitian. Khusus untuk S3 luar negeri, itu kalau yang umum mendapatkan dana penelitiannya 100 juta. Jadi sekali dalam 4 tahun itu, kita akan mendapatkan dana penelitian sebanyak 100 juta. Menariknya, kita yang di Kemenak, dan kalau penelitiannya itu pustaka, tentu uang yang 100 juta itu akan bisa dimanfaatkan ke yang lain. Beda halnya ketika studi lapangan, ya memang mungkin cukuplah untuk 100 juta ke negara tujuan. Misalnya kita meneliti di Indonesia, pulang ke Indonesia, kemudian yang lain-lainnya, mungkin juga sangat cukup 100 juta untuk penelitian disertasi selama 4 tahun. Kemudian ada lagi uang penelitian, ditambah lagi nanti ada uang SPP, tetap pasti akan dibayarkan. Berapapun SPP di tempat kuliah tujuan kita akan langsung diberikan oleh Kemenak melalui LPDP. Akan transfer langsung nanti oleh Kemenak. Ini apa lagi ya? Beasiswa yang ditanggung, keluarga, bulanan, kesehatan, mungkin itu, kira-kira itu. Tambah visa juga. Resident permit juga akan dibayarkan itu, Bu Sri. Visa juga? Visa akan dibayarkan. Keren sekali. Juga. Wow. Oh, andai kan saya S3-nya seperti itu, enak sekali rasanya. Ini ya, Bu Sri. S3 sekarang masih pribadi. Bu Sri juga bisa nanti, kalau bisa nanti dapat rekomendasi dari pesantren atau dari kan bisa keterangan bahwasanya kita pernah mengabdi pesantren, juga bisa peluang untuk mendapatkan beasiswa luar negeri. Yang penting ada lembaga yang menaungi di bawah Kemenak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, luar biasa. Mungkin maaf ya, hari ini tidak semuanya pertanyaan di WA akan ditanyakan. Kasihan ini udah lama Ibu. Ini saya masih kelas 10 SMA Ustadz. Apakah ada saran yang harus saya siapkan sejak sekarang Ustadz? Mungkin dia ingin juga dapat beasiswa. Oh iya. Kalau pengalaman kita memang kalau mungkin sedikit cerita, kita mengurus beasiswa ini semenjak 2006 dulu Bu Sri, tapi tidak jadi berangkat.
salah satu syarat utamanya itu adalah bahasa, ya. Jadi siap, apalagi sekarang adik-adik di SMA atau di MAN itu banyak waktu untuk mempersiapkan bahasanya. Untuk S1 itu bahasanya tidak terlalu sulit ya. TOEFL-nya 450. Ada 400 dan 450. Itu sangat besar peluang untuk mendapatkannya dan mudah. Jadi bahasa adalah kuncinya. Karena tidak mungkin kita akan bisa terbang ke dunia atau ke luar negeri kalau tidak menguasai bahasa. Maka siapkan dari sekarang TOEFL atau TOEFL-nya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ada beasiswa, antum bisa langsung mempersiapkan persyaratan yang diminta dan itu memudahkan kita nanti meraih kesuksesan di masa depan. Sabar membaca di mana saja berada. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Waduh. Tapi waktu yang Ini baru memisahkan ini mukadimahnya nih, Bu pertanyaan Sri. apa? Ini baru mukadimah nih ini. Iya, ini pertanyaannya masih banyak loh Pak. Bahkan ini nih, kalau PNS Kemenak seperti Ustadz melalui beasiswa BIP, apakah gaji dan tukin dibayarkan full selama tugas belajar atau diambil CTLN, Pak? Ini juga menarik ini bagi kita yang pegawai Kemenak atau yang lainnya. Kita yang pegawai PNS, gaji pokok tetap akan dibayarkan tiap bulan. Woi, keren. Yang diputuskan itu adalah sertifikasi. Sertifikasi memang 6 bulan pertama yang tidak dibayarkan. 6 bulan pertama dibayarkan, setelah itu tidak dibayarkan. Jadi gaji pokok akan tetap dibayarkan, ditambah 50% dari tukin yang diterima sebelumnya. Jadi kalau Ustadz tadi yang pegawai di Kemenak, tukinnya sekarang berapa, grade berapa, di separuh 50% dari tukin itu akan tetap kita terima sampai kita selesai tugas belajar. Jadi tidak harus ambil CTLN. Kita tugas belajar. Jadi tidak ada CTLN, tapi tugas belajar dan nanti ada surat langsung dari Kemenak bahwasanya kita sedang tugas belajar dan gaji pun akan tetap diterima secara maksimal ditambah dengan 50% tukin yang diterima. Dan sertifikasi tidak. Tapi kalau kita pribadi memang belum bisa ikut, belum sertifikasi. Kemarin lulus sertifikasi tapi karena beasiswa digagalkan dan insya Allah nanti selesai studi S3-nya baru nanti mengurus sertifikasinya. Sabar membaca di mana saja berada. Sepertinya kita tidak sekali ini mengundang Ustadz atau Bapak Idris karena Pak, kalau saya lihat ini pertanyaan ke WA aja ada 16 orang yang bertanya. Mungkin waktunya singkat. Insya Allah kalau paling tidak sehabis Lebaran, pas waktu Bapak lagi kosong, kami akan mengganggu lagi nih. Oke, siap, insya Allah Bu Sri. Alhamdulillah. Jujur, saya tidak menyangka sebanyak ini pertanyaan. Hari ini termasuk pertanyaan paling banyak nih yang masuk ke WA. Mungkin karena yang namanya beasiswa. Jadi bisa kita simpulkan, BIB, BPI itu adalah beasiswa dari pemerintah melalui LPDP, satu dari Kemenak, satunya dari Kementerian Pendidikan. Merupakan peluang besar bagi individu atau kita yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, serta komitmen yang kuat, peluang untuk mendapatkan beasiswa ini semakin besar. Yang penting penerima beasiswa diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia di masa depan. Dan jangan lupa kata Bapak Idris tadi, bagi adik-adik, ini banyak nih anak-anak MAN yang bertanya, persiapkan dulu bahasa. Mau ke negara mana kita? Misalkan kita mau ke Arab, otomatis bahasa Inggris, bahasa Arab.
Karena bahasa Indonesia internasional bahasa Arab ya Pak. Kalau kita Iya. mau ke Jerman otomatis ada bahasa Jermannya gitu ya Pak. Ya, Jadi tapi untuk beasiswa hanya dua bahasa saja. Kalau untuk ke Arabic countries, negara tujuan bahasa Arab, cukup boleh bahasa Arab saja. Kalau yang oh gitu. lain, mau Jerman, mau yang Prancis, itu tidak harus mesti menguasai bahasa Jerman atau bahasa Prancis. Cukup syaratnya mendapatkan beasiswa itu bahasa Inggris. Bapak sudah menjelaskan Ya, kalau ke Arab cukup bahasa Arab itu, tetapi ya, kalau untuk ke negara lain itu wajib bahasa Inggris. ya, benar. Sebelum kita akhiri, maaf bagi teman-teman di WA yang bertanya tidak terlayani karena hanya 1 jam. Eh, Bapak insya Allah bersedia lagi ya Pak. Eh, Insya Allah nanti. Closing statement Ini kan dari Bapak hari ini. gimana, Bu Sri? Closing statement atau kesimpulan Bapak hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama berawal dari mimpi. Ya, mimpi setinggi langit. Ya, awal kita bisa kemana-mana itu karena berawal dari mimpi. Maka pada sahabat rumah baca semuanya, impikanlah apa yang sahabat semua inginkan. Insya Allah itu akan kita capai dengan usaha maksimal. Nah, kemudian jangan lupa today is your tomorrow. Ya, apa yang kita usahakan hari ini itu yang akan kita peroleh nanti hari esok. Jadi sahabat rumah baca, apa yang sahabat dapatkan hari ini itu artinya apa yang diusahakan sebelumnya. Ibu Sri bisa membuat rumah baca anak nagari di Bukit Tinggi itu usaha yang berapa waktu yang lalu dan tidak mungkin bisa jadi. Maka Iya. hari ini menentukan masa depan kita. Maka maksimalkan waktu, gali potensi, insya Allah sukses untuk kita. Terima kasih Bapak. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Amin. Silakan bagi yang penasaran tonton lagi di YouTube Rumah Baca Anak Nagari Official dan di Instagram Rumah Baca. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Mesir, Bu Sri. Ya, terima kasih. Yang lain, Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Sri.